Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 November 2024 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, di sini ada berita sedikit, bukan berita sedikit maksudnya. Alasan ini goldnya naik ternyata kejadian di sebenarnya banyak faktor sih ya, banyak faktor dari segi geopolitik sih tepatnya ya, karena kalau dilihat di sini berdasarkan newsnya, karena Amerika memperbolehkan Ukraina untuk menggunakan long range missile ataupun misil jarak jauh untuk menghit Rusia. Itu kayak di sini kan kelihatan Ukraine fire US provide long range missile in Russia in Tuesday. Jadi kelihatan banget ini ada geopolitik lagi yang sedikit meningkat dari segi negara Ukraina dan juga Rusia. Lalu juga ada sedikit kenaikan juga eskalasi geopolitik dari Israel dan juga Lebanon, yang dimana untuk dari segi Israel sendiri itu kalau nggak salah, nah dia ya, mana sih tadi? Saya sih lihat sedikit. Pokoknya sekitar Israel dan Iran ya, Israel dan Iran itu mereka lebih tepatnya Amerika memprovide Israel sekali lagi untuk mensupport seperti itu. Ya, sedangkan untuk dari segi Ukraina sendiri itu memberikan waspada ke negara tetangganya yang kayak di Jerman, lalu di mana itu saya lupa ya. Itu memberikan sedikit warning kalau ya hati-hati aja ke depannya, itu aja. Cuman itulah yang menyebabkan gold cukup lumayan tinggi sebagai aset safe haven, didukung juga dengan stimulus PBOC yang dimana ya itu membuat demand akan gold itu bertambah karena kan orang dapat duit gitu kan, bank sentral mengeluarkan duit, jadi orang-orang better untuk membeli gold. Ya, ini memberikan angin segar untuk di XAUUSD bisa lumayan naik sebenarnya. Oke, sekarang bagaimana nih ya? Kemarin sih ini literally marketnya gara-gara geopolitik, marketnya wah ini bener-bener apa ya, retrace-nya nggak pakai obat, bukan nggak ada obat, maksudnya naiknya ini nggak pakai obat ya, retrace naiknya nggak pakai obat, kemudian naiknya juga di sini nggak pakai obat. Untuk sekarang, oke, sebelum saya lanjut ya, untuk hari ini secara berita USD kita nggak punya berita apapun. Tadi malam itu berita breathing permit juga nggak terlalu berdampak apapun ya. Jadi untuk di sini kita analisa ulang aja ya, weekly. Kita ke monthly ya. Saya worry-nya kalau sampai monthly ini flip bullish, GGWP sih ya, itu jujur GGWP. Yang berarti market itu benar-benar respect dari fair value gap yang ada di sini. Kemudian marketnya flip bullish, wah gila sih. Tapi nggak tahu sih ya, ini kan masih lagi 9 hari. But let's see lah, semoga minggu depan kita lebih clear apakah ini marketnya akan benar kembali bullish atau enggak. Apakah benar apa yang sudah saya katakan pada saat tanggal 1 November kemarin, yang dimana saya menginginkan market itu drop di minggu pertama dan minggu kedua, dan benar sih kejadian minggu pertama minggu kedua itu dropnya nggak pakai obat ya, nggak ngotak, dari 2761 drop sampai 2537, dan kemudian saya bilang di minggu ketiga sampai minggu keempat sampai nanti ya Desember sampai Januari kalau nggak salah saya ada ngomong gitu ya di analisa tanggal 1 kemarin, itu akan terus lanjut naik itu. Dan sekarang ini sudah minggu ketiga dan ini sudah langsung reject ya. Pas banget ini minggu pertama, minggu kedua drop, sekarang minggu ketiga langsung reject naik. Nah, ini permasalahannya adalah di minggu ketiga soalnya. Minggu ketiga ini menjadi kunci apakah kita benar-benar bisa melihat yang namanya market itu melakukan kelanjutan tren atau ini hanya sebatas koreksi naik untuk bisa melanjutkan turun dari time frame daily dan H4 ya. Mungkin lebih tepatnya dari segi time frame daily aja sih ya. Tapi kalau dilihat dari segi weekly, oke, sekarang dari segi weekly yang saya inginkan adalah market itu
kalau bisa close di atas 2653. Kalau weekly close pada minggu ini di atas 2653 atau enggak saya toleransikan itu di atas 2660 ya. Saya toleransikan itu di atas 2660 lah, mana dia nih. Oke, 2655 lah ya, 2655, 2653, 2655 dan yang paling tinggi toleransinya adalah di 2660. Kalau semua ini close di atas ini pada minggu ini udah sih ya, ini udah menandakan daily itu bisa berubah menjadi bullish lagi ya. Kalau sampai daily berubah menjadi bullish lagi, ya udah berarti pure dari semua time frame kita kembali bullish, fix kita bisa buat all time high lagi ya. Untuk sekarang tetap ya, monthly, weekly itu masih bullish, untuk daily itu adalah masih dikatakan bearish. Untuk H4 di sini sudah bisa saya katakan bullish ya, berarti dari segi H4 sampai time frame bawah itu bullish, hanya daily aja di sini yang bearish masih ya. Kenapa saya katakan daily ini masih bearish? Karena ini swingnya belum lewat ya, swing ini belum lewat. Kalau ini swingnya lewat di atas 2710, oke, saya katakan daily-nya itu sudah mengalami yang namanya perubahan tren ya, dari yang semulanya bearish kembali menjadi bullish, dan ini juga adalah support become resistance yang valid ya. Ini merupakan support become resistance yang valid yang sudah dites di daily, dan di H4 pun juga kelihatan sebenarnya ya tuh. Ini bekas order block bullish berubah menjadi support become resistance di H4 di daily juga. Tapi kalau dari segi H4 sudah bisa saya katakan ini bullish, karena ya kan kemarin sudah saya bilang kalau dia marketnya nge-sweep ini dan nge-sweep ini, udah sih ini marketnya bisa langsung bullish. Hanya saja ya perlu diperhatikan ya, tetap swing dari Fibo yang dipakai adalah dari sini sampai sini. Oke. Tapi kalau dari pergerakan yang sekarang ini sudah cenderung untuk bullish. Itu aja sih ya. Oke, kalau dari segi daily ya memang ini saya worry-nya candle nggak ada ekor, ada gap juga. Dan kemarin juga saya menginginkan market itu retest 2600 ya kan, selaku benar-benar bisa meretest ini, support become resistance-nya, resistance become support-nya. Nggak dites, marketnya turun cuma sampai 2610, kecil banget, dan kemudian langsung lari ke atas nggak pakai obat. Ya sedikit problem sih sebenarnya, cuman ya apa mau dikata, market dari daily itu kan ini ya. Dan nextnya adalah kalau dilihat ini sekarang ya, ini marketnya OTW kena bagian support become resistance minor di daily ya. Ini tidak bisa saya katakan sebagai major karena di sini kurang bagus bentukannya ya. Kenapa saya katakan kurang bagus? Karena kalau kalian lihat awalnya kan di sini bentuk kotaknya ya, bentuk kotaknya kan awalnya di sini. Nah kalau kalian sandingkan ke kiri, ini kan nggak ada apa ini kan bukanlah suatu area tahanan, kecuali kemarin ini sebagai area demand. Benar, area demand, mantul di area demand, kemudian di break demandnya, ini benar menjadi area support become resistance juga. Atau enggak ini sebut kalian sebagai area demand berubah menjadi resistance juga, it's okay, nggak masalah. Cuman kalau benar-benar fix banget itu saya rasa tidak terlalu kelihatan ya, kecuali kayak di sini di H4, kemudian di daily juga kan di sini lebih clear ya. Di sini lebih di retest support naik, di break, kemudian di retest dijebolin ya. Kalau ini kan tidak begitu kelihatan, makanya saya katakan di sini lebih ke minor. Kalau minor di sini berarti tendensinya ini tidak akan terlalu kuat menahan market. Tetap bisa menahan market, cuman tidak, kayaknya sih nggak akan terlalu ya. Kalau saya bisa saya katakan ini tidak akan terlalu. Oke. Dan kalau kita hitung juga berdasarkan Fibo daily ya, yang masih bisa dipakai. Ini yang paling tinggi mana ini? Oke, di sini sampai sini. Ini kalian bisa lihat pas banget di area ini. Support become resistance daily-nya adalah 61,8 pas di 2644, 2652 sampai lumayan tinggi ya. Jadi bisa dari 2644, 2652 atau 2650 sampai 2660 untuk hari ini. Ya, ini potensialnya bisa sampai sini. Pertama sampai 61,8 dulu. Kalau sampai 61,8 di sini nggak ada reaksi apapun ya, kemungkinan ini masih bisa menyeret naik sampai di 2660
Kalau sampai 2660 kita nggak ada reaksi, ini bisa langsung didorong naik, benar-benar naik sampai ke 78,6 di 2673. Ya. Nah, kalau udah sampai 78,6 atau nggak di 2673, baru kita sedikit was-was. Kalau benar-benar di sini nggak ada reaksi, ini benar-benar marketnya bisa ngejemput sampai 2700. Ya, itu benar-benar bisa sampai sini. Ya, bisa sampai support become resistance valid di daily. So, be careful ya. Itu benar-benar apa ya, bisa dikatakan marketnya nanti bisa benar-benar menggila sih. Ya, hati-hati nih di sini. Area 61,8 golden ratio. Kalau benar-benar nggak ada reaksinya, kemungkinan di atas lebih tinggi lagi. Mentok sih sampai 78,6 sekali lagi ya. Itu. Ini kalau ada yang mau nge-buy, hati-hati nih. Ini sudah masuk teritori cukup berbahaya kalau nge-buy sebenarnya. Ya, better kita tunggu aja karena potensialnya kalau ini memang daily-nya itu mau bergerak melanjutkan bearish-nya, walaupun di sini dominan time frame-nya lain sudah mulai bullish ya. Ini kan marketnya begini ya. Kalau memang di sini marketnya mau lanjut turun, oke, harus ada hentakan yang luar biasa kuat, ya, hentakan yang luar biasa kuat. Tapi kalau dari segi structure bullish-nya di sini, dari structure bearish ya, ini kan bearish, marketnya sudah ngebuat lower low, dan di sini marketnya sudah ngebuat lower high. Nah, di sini kan potensialnya marketnya ngebuat lower high yang baru. Kalau di sini gagal membuat lower high yang baru, dan misalnya di sini terjadi reaksi ya, reaksi turun. Tapi turunnya hanya sebatas mungkin sampai meritas ini yang saya bilang kemarin. Ya, sampai 2600 atau 2603. Sampai sini. Dan terjadi pembalikan, malah terjadi pembalikan. Dan marketnya itu ngebreak high-nya sendiri di sini. Udah sih, ini potensialnya marketnya bisa naik. Dari yang semulanya bearish, berarti internal daily-nya pun membentuk structure bullish. Berarti ya udah, daily bullish nanti ke depannya dan semua time frame kembali bullish. Kalau sudah semua time frame kembali bullish, ya kita intinya nge-buy tok sampai akhir tahun atau nggak sampai awal 2025 lah bisa saya katakan. Tapi sekarang belum ya, karena ini area krusial soalnya. Kalau kalian lihat dihadapkan dengan time frame H4 juga, ini kalau saya kasih ini ya, kasih di ujung banget itu di 2643,10 ya. Kemudian di bagian atasnya ada di, saya pakai ini deh ya, di 2649 ya, 2650 lah boleh kalian genapkan ini. Tapi kalau totalnya kan dari sini ya, untuk total dari zonanya itu dari sini, dari 2643 sampai 2657, ini kan besaran zonanya. Tapi kalau dicari tengah-tengahnya ya berarti di 2650 ya, 2650,5 sih kayaknya ya, berarti tengah-tengahnya dari 2643,10 sampai 2657,4, tengah-tengahnya 2650,5. Ini hati-hati ya. Jadi kalau ditanya ada nggak fair value gap di sini, nggak ada. Untuk saya pribadi di sini nggak ada fair value gap. Kenapa? Karena marketnya drastis turun. Apakah di sini ada imbalance ataupun dan sebagainya, dari segi H4 nggak begitu kelihatan. Coba kita time frame lebih kecil ya. Waktu itu boleh nggak kita nge-sell di sini? Kalau kalian ingin nge-sell di teritori ini ya, karena mengacu kalian masih melihat ini sebagai bearish ya. Kalau kalian ingin nge-sell di teritori ini, berarti stop loss kalian saat ini adalah di 2660 ya. Mau nggak mau tuh, itu lumayan tuh ya, 100 pip lebih, kayak 100 pip ya. Lebar sih memang, jadi kalau nggak kuat sebaiknya jangan sih. Tuh sampai 150 ya, dari 2645 sampai 2660 tuh 100 pip lebih. Kalau kalian nggak kuat sih sebaiknya jangan ya. Better kalau benar-benar terjadi konfirmasi di teritori ini baru bisa ambil sell. Kalau nggak sih better, misalnya kalau nggak nemu ya, kalau nanti marketnya nggak nemu di sini terjadi konfirmasi dan terjadi marketnya turun, better nanti counter aja, ambil buy-nya di sekitaran di mana, nanti baru ambil buy-nya ya. Karena kalau di sini nggak ada konfirmasinya turun ya, konfirmasi di sini adalah kalau style saya adalah rejection dan juga bearish engulfing. Udah itu doang sih dua. Kalau menurut saya di sini nggak ada hal seperti itu dan marketnya turun secara pelan-pelan, marketnya turun dan kemudian reject naik, better saya sih ambil buy karena potensialnya marketnya berarti di sini tidak ada reaksi yang signifikan yang bisa memberikan dampak itu marketnya cukup turun ke bawah. Itu. Sekali lagi tergantung reaksi market di teritori itu. Kalau benar-benar nggak ada reaksi sih ya udah jangan dipaksain. Kalau benar-benar nanti ada reaksi sell di sini, kemungkinan saya juga akan berani nge-sell di sini, tergantung ya. Oke,
Oke, ini sebesar ini H4. Kalau dicari H4 sih ya, secara H4 bentar, ini coba kita kecilkan deh. Coba kita kecilkan ke H4 sebesar ini, nggak kelihatan, berarti kita pakai ini aja deh ya. Kita pakai ini, berarti ini sebagai resistant become support, ini juga resistant become support. Berarti di sini ada lumayan resistant become supportnya yang cukup kelihatan di H4 ya. Yang pertama di sini, kemudian di sini 26, ini saya pakai 2625 lah ya, angka bagus aja. 625. Kemudian di sini di 26 10 coba ya. Oh, 2610 terlalu jauh. 2610 terlalu jauh, berarti 2612 aja lah. 2612, dan di sini kita pakai angka sama aja, 2626. Kan sama nih, 2626. 2612. Ini berarti menjadi resistant become supportnya yang ada di H4. Oke. Ya. Ini dari segi H4, kemudian kita ke bawah ke H1. Untuk H1 secara bentukannya ya, untuk area supply sih di sini nggak ada. Ya. Ini sih benar marketnya drop. Kemungkinan sih di dalam dropnya di sini ya. Ini kayaknya, bentar, coba saya kecilkan time frame-nya ya. Bisa nggak saya nemu sesuatu di sana? Ini drop, patah, kemudian ada candle naik sedikit. Di M15 nggak ada. Di M5 di M5 sih nggak ada ya. Ini lebih ke M1 sih. Coba M3 ya. M3, oh M3 patah sih. Bukan patah dia. Bukan patah di M3. Coba kita ke M1 deh. Bisa nggak kelihatan nih? Buset, harus jauh banget ke belakang. M1 M1 sih ada ya di 2651. Ini sebagai area supply-nya, dan ada fair value gap juga sih. Berarti di 2650, 2651, tapi itu di M1 sih cukup worry. Yang dimana M1 tuh terkadang rada bias banget di M1. Kalau dicari di M5 sih supply-nya di sini ya, supply-nya di sini di 2657. 2657 bagian atas ya di sini. Tetapi yang saya worry-nya adalah, kalian tahulah ini apa ya? Ini tahu kalian bentukannya ini apa? Memang sih ini nggak perfect banget ya. Memang ini tidak terlalu perfect. Ini kalian tahulah ya. Ini. Dan juga ini sudah diambil soalnya nih ya. Ini sudah diambil ya. Ini saya bulatkan sekali lagi. Ini sudah diambil semua ya, sudah diambil, kemudian drop, dan di sini marketnya ngebuat lagi nih. Nah, ya. Dan kalau saya turunkan kalau saya naikkan time frame-nya M30 nggak kelihatan. H1 ya, kalian kelihatan ini H1. Sebagai area supply-nya di sini di H1 ya. Ini sebagai supply A1. Jadi kalau kalian ada yang ide nge-sell di teritori ini, saya rasa sih bakal kesahabat SL, terutama di 2660. Makanya kalau kalian nggak nemu reaksi di 2643 sampai 2657 ya, secara H1 sih bentukannya di sini ada satu area supply-nya di sini ya. Tembus ini area supply, wah udah sih, itu bisa langsung naik sampai ke teritori 2670 ya. Ini sih, ini the next, kalau marketnya itu bisa lanjut turun sih seharusnya ya. Tapi ya kita lihat aja lah, ini reaksinya bakal benar-benar ada atau enggak. Let's see aja. Kalau dilihat di sini, apakah marketnya selama naik membuat liquidity? Yang bisa saya lihat adalah ini bukan liquidity sih ya. Di sini marketnya lebih ngebuat di sini rally based rally. Jadi ada chance kalau marketnya turun dia ketahan di sini. Ya,
karena di market kan ngebuat rally base rally, kemudian di sini membuat bahasanya adalah breakout structure ya. Jadi kalau marketnya itu benar-benar mau turun, saya rasa kalau turun itu bakal mentok di 2612 sih ya. Kalau dilihat tadi liquidity sih nggak ada. Bentar, coba saya kecilkan time frame-nya. Satu doang sih ya di sini. Ini doang nih. Ini kemarin marketnya turun sih. Wah, nggak ngambil dong. Ini nggak diambil nih liquidity-nya. Langsung lari. Buset, benar-benar strong sekali. Apa gininya? Tren naiknya ini benar-benar strong sekali. Nggak pakai obat. Kalau dicari di M30-nya sih nggak ada ya. Tapi yang bisa dipastikan kalau dia break di bawah 2626, ini bisa worry-nya adalah drop sampai ke 2612. Itu aja sih ya. Ini worry-nya bisa sampai 2612. Sekarang kalau kita tarik Fibo ya. Untuk di bagian bawah sih di sini nggak ada liquidity ya. Jadi saya rasa harga itu tidak akan terlalu deras kalau marketnya itu bisa turun. Kita tarik Fibo sekarang ya. Fibo terakhir kan dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan ke sini ya. Nah, kalau kalian tarik Fibo yang kemarin yang saya buat kan dari sini. Dari sini, kemudian sampai di sini. Nah, nggak bisa. Ini sampai 23,6 ya nggak. Lanjut naik ya, lanjut naik. Sampai sini nggak, sampai sini nggak. Sampai paling puncak tadi malam, itu turun hanya sampai 23,6 dan nolnya pun dilewatin. Jadi kalau kayak gini tendensinya marketnya itu secara teori yang saya pakai, yaitu kalau marketnya hanya mantul 23,6 dan ngebreak 0, itu berarti power bullishnya masih kencang banget ya. Jujur itu masih kencang sekali nggak pakai obat. Jadi ini 0 masih bisa berubah-ubah. Dan kalau titik nolnya ini mau setara misalnya turun sampai 2612 selaku koreksi yang sehat, kalau dia diandai-andaikan ya, diandai-andaikan berarti teritori 61,8 adalah di marketnya naik sampai di 2662. 2662 turun 23,6 tuh di sekitaran 2644 atau enggak di 2626 selaku 50%. Kalau misalnya kita genapkan ya, kita pakai angka cantik selaku titik nol. Titik nolnya kita anggap di 2650,5. Ya, kita anggap titik nolnya adalah di 2650,5. Let's say seperti ini. Berarti antara 50% dan 61,8 ada juga di sini berarti. Dan 38,2 berarti adalah resistance become supportnya juga. Dan kalau marketnya itu beneran naik ya. Ini saya naik nih langsung nih. Naik sampai sini dan nanti marketnya turun retrace sampai sini dan lanjut bullish. Berarti nanti kita bisa nge-buy di sini. Ya. Tapi sekarang belum bisa karena titik nolnya belum tentu di mana ini ya. Kalau titik nolnya sampai sini, ya ini sampai 23,6 soalnya. Jadi nggak bisa saya pakai. Ya, titik nolnya ini masih bisa berubah ya. Berarti untuk titik 0 masih bisa berubah, titik 100 berarti sudah tetap di 2580. Sekarang titik 0 doang nih di mana? Ada problem. Apakah di angka cantik 2650 atau harus disesuaikan biar 38,2-nya harus di 50%-nya ini di sini atau di 61,8-nya di sini atau 50% di sini ya nggak tahu lah. Apa harus di titik supply-nya di 2660 misalnya? Ya nggak tahu lah. Ya, intinya itu masih bisa bergerak naik karena titik nolnya berubah. Kalau yang bisa saya kasih tahu lagi ya, ini sih sudah lewat semua ya dengan menggunakan trend base Fibo, ini sih sudah over ya. Ini sudah sebenarnya sih ini nggak masuk syarat ya, karena kalau ditarik dari sini ke sini kan memang sampai 38,2. Cuman kalau menggunakan trend base Fibo itu menurut saya adalah ini terlalu maksa ya, terlalu maksa. Tapi ya ada chance lah. Berarti kalau dilihat 1618 itu ada di 2650. Kemudian 200% ada di 2666 sampai ke area supply. Berarti ada chance market itu naik sampai 2650. Kalau gitu kita mau nge-buy nggak? Nah, kalau kalian maksa sih nge-buy silahkan. Cuma kalau saya pribadi karena ini sudah masuk teritori yang cukup lumayan, better saya benar-benar tunggu harga ini nabrak dulu. Ada reaksinya atau enggak. Kalau nggak ada reaksi tapi market turun, saya better untuk counter untuk ambil buy nanti di mana, tergantung marketnya berhenti di mana ya. Maksudnya nggak ada reaksi dulu ketika dia naik ya, naik
turunnya pelan-pelan, turun, bisa sampai sini, pembalikan kencang ya. Nah, baru saya akan nge-buy gitu. Tapi kalau di sini marketnya ada reaksi ya, ada reaksi misalnya break, nah ini saya akan ambil sell dengan maksimal target sampai 2612. Itu aja. Kalau nggak ada reaksi saya prefer buy, kalau ada reaksi saya ambil sell, itu aja. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Dan kalau semisalnya pada hari ini marketnya break di atas area supply ya, ini kan supply-nya di 2660. Oke. Kalau ini break, yang bisa saya toleransikan adalah marketnya naik sampai 78,6, yaitu sampai di berapa tadi ya? Ini last deh. 78,6 itu di 2673. Ngelewatin 2673, dah itu naik sampai ke 2700. Oke, nggak tahu deh apakah hari ini 2700, nggak tahu. Saya rasa sih kalau hari ini 2700 rada berat. Karena kalau naik sampai 2700 pada hari ini tuh perlu kekuatan 600 pip. Kayaknya sih rada berat. Maksimal sih hari ini kalau ini marketnya bisa naik terus, ya mungkin sampai 2670 lah, atau nggak sampai 2680. Itu pun 400 pip. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.